Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanillah wa yakum. Kita flashback sebentar dari halaman 9, yaitu pendahuluan. Di sini dijelaskan oleh muallif tentang beberapa istilah dan pengertian-pengertian. Sebelum kita melanjutkan pembahasan pada pembatal yang pertama, yaitu syirik. Definisi nawaqid, naqidun. Nawaqid jama' dari naqid. Isim fa'ilnya adalah naqada asy-syai'. Ya, maknanya adalah apabila menguranginya, menghancurkannya dan merusaknya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang ketika dia berubah menjadi jamak maka mufradnya tidak selamat. Ya, mufradnya tidak selamat. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim itu adalah jamak yang mufradnya selamat dari perubahan. Ya. Kemudian definisi Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan tauhid. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyatu lahu bita'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari syirik dan pemeluknya. Nah, ini adalah pengertian yang paling sahih tentang Islam. Nah, adapun yang disebutkan dalam sebuah hadis itu adalah al-islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam. Pengertian daripada tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan beribadatan, yaitu tauhidullahu fil ibadah, ya, atau ifradullahi ta'ala fil ibadah, mengesahkan Allah Ta'ala dengan beribadatan. Makanya diantara, ya, pokok utama daripada tauhid yang tiga itu, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, itu adalah pada uluhiyah, peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inti daripada ketiga tauhid itu, pembagian tentang tauhid. Urgensi nawaqidul Islam menurut fuqaha, para ulama di kalangan Hanafiyah. Hanafiyah di sini, ketika antum membaca literatur fikih, ya, literatur fikih, antum akan mendapati beberapa istilah. Di antaranya adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.
Nah, siapakah yang dimaksud dalam istilah ini? Yang dimaksud dalam istilah ini adalah pembesar daripada para ulamanya. Ulama-ulama pembesar daripada mazhab tersebut. Karena dalam literatur fikih itu bisa jadi seorang imam bersendiri berselisih pendapat dengan para pembesar mazhab. Ya. Makanya antum akan sering mendapati dalam pembahasan fikih itu qala Syafi'i, qala Syafi'iyah, wa dhahaba Syafi'i, wa dhahaba Syafi'iyah. Nah, itu maksudnya. Ya. Membuat bab dalam kitab fikih yang mereka beri nama hukum murtad. Di dalamnya mereka menyebutkan bentuk-bentuk dan macam-macam kekafiran, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan yang menyebabkan penyandangnya menjadi kafir setelah keislaman. Jadi ya, yang namanya la ilaha illallah itu pasti ada pembatalnya. Kalau tidak demikian, maka seluruh kaum muslimin baik yang beriman, fajir, munafik itu sama. Dan ini merupakan bentuk keadilan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kita akan pembatal Islam. Supaya sejauh mana kita menjaga keislaman kita. Ya. Alasan mu'allif pengarang menyebutkan 10 pembatal keislaman. Yang pertama, karena ini adalah pembatal keislaman yang paling banyak terjadi di masyarakat. Paling banyak terjadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi pagi di muqaddimah bahwasanya 10 ini bukan untuk apa? Untuk pembatasan. Tetapi pembatal-pembatal yang lain itu sangatlah banyak, tetapi yang paling sering, yang paling dominan dilakukan oleh manusia itu adalah 10 tersebut. Yang kedua, karena ini adalah pembatal keislaman paling berbahaya. Berbahaya. Makanya yang disebutkan oleh Syekh itu semuanya berbahaya. Dan tingkatan berbahaya antara 1 sampai 10 itu tidaklah sama, tetapi hukumnya sama, yaitu apa? Pembatal Islam. Kaidah penting, siapa yang terjatuh dalam perkara yang mengakibatkan kekafiran, bid'ah dan kefasikan, maka hukum tidak dijatuhkan padanya hingga syarat-syarat terpenuhi dan halangan-halangan tertiadakan. Nah, ini yang paling harus kita pahami dengan baik. Ya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam kebid'ahan, tidak serta-merta itu dia ahli bid'ah, tidak. Kecuali kalau syarat-syaratnya terpenuhi dan halangan-halangan tertiadakan. Artinya apa? Syarat-syarat terpenuhi supaya dia dijatuhi sebagai seorang ahli bid'ah itu ada. Dan penghalang-penghalang daripada apa yang dia lakukan itu tidak ada, sehingga dia itu layak untuk dijadikan atau disebut dengan sebagai orang kafir atau ahli bid'ah. Jadi dalam pembid'ahan dan pengkafiran ini tidak serampangan. Harus betul-betul dibangun di atas ilmu. Dan yang melakukannya bukan orang jahil, tapi seorang alim rabbani. Yang harus melakukannya adalah seorang alim rabbani. Ya. Syarat-syarat pengkafiran dan bid'ah dan pemfasikan, pertama berakal. Enggak bisa orang gila itu dikatakan kafir dan bid'ah dan lain sebagainya, tidak bisa. Atau orang yang bodoh atau orang yang majnun, stres, mengatakan ente kafir, ente bid'ah, tidak terpenuhi, tidak bisa. Baligh, ya. Kemudian mengetahui. Artinya apa? Dia betul-betul mengetahui kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur dan perbuatan bid'ah. Mengetahui sadar, tidak dalam igauan, tidak.
tapi memang betul-betul sadar bahwasanya hal tersebut dia lakukan dengan ilmu, tidak mentakwil. Ya. Seperti halnya kita ketahui bahwasanya takwil itu adalah penyelewengan makna, penyelewengan huruf. Nah kalau ini tidak, ya tidak takwil. Yang keenam, sengaja. Ya, artinya apa? Setelah yang pertama sampai kelima itu terpenuhi dengan baik, maka yang dilakukan adalah yang nomor 6, sengaja. Ya. Kemudian penghalang-penghalang pengkafiran, pembid'ahan dan pemfasikan, pertama tidak waras, kedua anak-anak, ketiga jahil. Nah jahil inilah yang menjadi penghalang utama dari seorang dijatuhi kafir, bid'ah dan fasik. Yang keempat, paksaan. Ya. Paksaan artinya apa? Kalau ente nggak mentahdir, ente saya tahdir. Ada seorang bertanya, yang terjadi pada beberapa tahun silam. Ternyata kita itu ada yang sono juga ya Ustadz ya. Belum saya jawab, sekarang saya jawab. Ya kalau beliau ada alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, enggak apa-apa. Semoga nanti beliau melihat penjelasan saya. Ini terjadi dari tahun 80-an sudah terjadi dan sampai sekarang. Nah semenjak saya mengenal manhaj salaf tahun 2007 itu saya sudah mengenal permasalahan ini dan saya alhamdulillah bisa menyikapi dengan baik. Dan saya tidak ambil pusing. Karena apa? Saya butuh ilmu dan saya tidak butuh tahdir. Tahdir nanti pada waktunya insya Allah akan kita mentahdir diri sendiri. Ya, sebelum kita mentahdir orang lain, apalagi sampai hajar. Ya, makanya kita akan hajar aja tuh ya, hajar itu. Nah, yang nomor 5 ada takwil, yang keenam adalah keliru. Makanya kalau pengkafiran, pembid'ahan dan pemfasikan secara keliru itu maka tidak dianggap. Ya. Kebutuhan primer yang wajib dipelihara, pertama agama. Itu orang pindah agama itu sangatlah mudah, tidak diatur oleh undang-undang negara. Ya. Hanya